makhluk dari golongan jin dan manusia ingin memberikan kemudaratan, ya, celaka kepada seorang tuan logika, kalau tidak kata Allah, maka itu tidak akan pernah terjadi. Maka guru saya lanjutkan ceramahnya. Maka dapatkan Allah, maka engkau akan mendapatkan. Tidak usah basa-basi, jangan kau bawa nama Allah dengan lisanmu. Langsung. Tidak usah kau banyak bicara. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di mana naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana si Taufik, ya, alias logika alias Taufik ini datang ke roomnya Uniriva, ya, mungkin ngajak berdamai dia. Karena apa? Ternyata dari pihak Muslim pun, ya, ternyata sudah melaporkan si Taufik atau si logika itu, ya. Jadi ketika dia menantang-nantang untuk dilaporkan, ternyata memang sudah dilaporkan. Oke, demikian kamu muslimin videonya. Selesaikan saya bicara nih. Yang pertama, saya datang ke sini itu niat silaturahmi karena apa? Sesungguhnya kita bersaudara, bukan satu ayat satu, najis, tapi dalam satu kalimat la ilaha illallah Muhammad. Najis. Sabar Bang Ardiansa, biarkan. Tidak akan ada yang percaya Bang, tidak akan ada. Insya Allah umat Islam itu tidak bodoh Bang. Dulu, ya. Oke, kita bukan satu ayah satu ibu, tapi bersaudara dalam satu kalimah yang mulia, yaitu la ilaha illallah Muhammad. Sabar Bang, sabar Bang. Sabar, maka Bang. Sudah kewajiban saya sebagai saudara seiman kalian, walaupun kalian tidak aku, tidak masalah, karena aku sesungguhnya tidak membutuhkan pengakuan manusia. Yang saya butuhkan itu pengakuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena guru saya sekali lagi Uni mengajarkan saya, ya, seandainya seluruh manusia, ya, seluruh makhluk dari golongan jin dan manusia, ya, ingin memberikan manfaat kepada seorang logika atau menerima atau memuliakan seorang logika, kalau tidak kata Allah, maka itu tidak akan pernah terjadi. Begitu juga sebaliknya Uni. Seandainya seluruh makhluk dari golongan jin dan manusia ingin memberikan kemudaratan, ya, celaka kepada seorang tuan logika, kalau tidak kata Allah, maka itu tidak akan pernah terjadi. Maka guru saya lanjutkan ceramahnya. Maka dapatkan Allah, maka engkau akan mendapatkan. Tidak usah basa-basi, jangan kau bawa nama Allah dengan lisanmu. Langsung. Tidak usah kau banyak bicara, jangan bawa nama Allah. Tidak layak kau sebutkan kata Allah. Pakai teos saja kau. Tak layak kau menyebut kalam Allah. Kau bersama dengan wanita yang mengatakan Allah kudungu. Kau duduk bersama orang-orang yang mengatakan Tuhanku batu. Berani-beraninya lisan kotormu mengatakan Tuhan. Kau boleh hujat saya. Kau boleh hujat saya. Kalau kau butuh aibku untuk kau tontonkan ke publik, silahkan kau minta sama saya. Saya tidak peduli dengan keburukan-keburukanku, karena aku bukan nabi dan bukan malaikat. Seluruh alam menunjukkan kebusukanku, tapi jangan kau duduk bersekongkol dengan penista Allahku. Demi Allah aku tidak rela. Lisan kotormu duduk bersama penghujat Allah, tertawa kau dengan penghujat Allah. Berani-beraninya kau naik ke komal ini, kau katakan kau silaturahim. Menjijikkan. Kau hujat Bang Zuma yang menolak caramu menista Tuhannya umat Kristen dengan meniru mereka, meniru Tuhannya umat Kristen. Kau injak itu Bible. Kami tidak sepakat. Tapi kau bersekongkol dengan kaum munafik, kaum kafir yang tertawa dengan orang yang menginjak Bible-nya dan duduk bersama penghujat Allah. Kau boleh buka aibku, silakan seluruh dunia mengatakan kalau aku busuk. Andai aku pernah menjadi PSK sekalipun, takkan pernah ku ingkari kalau aku pernah jadi PSK. Ingat,
Lebih baik aku dihakimi di dunia ini ketimbang aku berdiam diri membiarkan Tuhanku dihujat. Taufik biadab. Kau pikir aku tidak tahu siapa kau, ular beludak? Kau bersekongkol dengan penista Allah. Berani-beraninya kau tampakkan mukamu di hadapanku di sini. Kau bilang silaturahim. Kau bilang kau silaturahim. Kau yang tertawa dengan Lina Wijaya. Kau duduk bersama orang-orang papa jahat yang mengatakan nabimu, mengatakan orang Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah orang-orang yang menyesatkan. Duduk kau bersama orang-orang Syiah yang menghujat Sayyidah Aisyah, menghujat Sayyidina Umar. Kau duduk bersama mereka lalu kau bilang silaturahim denganku. Luar biasa kau Taufik. Kau pikir umat Islam bodoh? Kau pikir umat Islam bodoh percaya dengan mulut sampahmu? Yang percaya kepadamu adalah Kristen penyembah makhluk, orang yang akan memujimu demi Allah. Seandainya ada orang Kristen yang senang dalam hatinya kepadaku, aku patut bertanya, dosa apa ya Allah? Jika ada orang Kristen melihatku lalu mereka senang kepadaku, apa dosaku ya Allah sehingga aku dicintai oleh orang Kristen? Justru takut aku ya. Aku Rifaya di Putri binti Yahdiman, justru takut kalau ada orang Kristen yang mencintaiku. Tidak, Taufik. Allah katakan dalam Al-Quran, mereka tidak akan pernah senang kepadamu. Lalu kau bilang mereka senang kepadamu, Taufik. Demi Allah aku lebih percaya kepada Allahku, Taufik. Andai ada orang Kristen yang senang kepada aku, apakah Allahku berdusta? Tidak ada, Taufik. Tidak akan ada orang Kristen yang senang kepada, jangankan kami para apologet, umat Islam Allah sudah tekankan. Mereka tidak akan pernah senang kepadamu sampai kau ikuti mereka. Kau naik ke sini, kau katakan kepada aku, kau silaturahim, Taufik. Andai ibumu hidup dan melihat kelakuanmu, Taufik. Andai ibumu tahu betapa aku dulu mencintai kau, Taufik. Kau minta jam tanganku, ku berikan langsung, Taufik. Begitu aku menghormati kau dulu. Tapi itu dulu, Taufik. Dulu ya. Sekarang, ya Allah, ya Rahman, aku ridho diputuskan silaturahimku dengannya, ya Allah. Karena dia adalah orang yang bersekongkol dengan penistamu, ya Allah. Ridho hamba, ya Allah. Ridho hamba untuk tidak lagi berjumpa dengan makhluk itu. Andai di persidangan hamba menjumpai makhluk ini, ya Allah. Andai hamba diizinkan berjumpa dengan laki-laki ini, ya Allah. Izinkan hamba, ya Allah. Izinkan hamba untuk, ya Allah, tidak melihat wajahnya, ya Allah. Apapun caranya, ya Allah. Tak sudi hamba melihat wajahnya, ya Allah. Kau bersekongkol dengan penista Islam. Kau duduk bersama orang yang mengatakan Allahku dungu. Kau tak mampu membela imanmu, membela agamamu. Tapi kenapa kau bersekongkol dengan mereka, Taufik? Kau benci sama saya, bencilah, Taufik. Kau benci sama Bang Zuma, bencilah. Tapi kenapa kau duduk bersama penista Allah? Kau tertawa dengan Lina Wijaya, Taufik. Kau tahu apa kata mulut sampah Lina Wijaya, Taufik? Dia hina Tuhanmu. Kau bilang kau silaturahim. Kau bilang kau bawa lafaz Allah di lisan busukmu itu. Andai ayah ibumu hadir, Taufik, di sini, Taufik, saya tak tahu betapa sedihnya beliau. Saya tak pernah urusi pribadi kau, Taufik, karena urusan personal dan pribadi itu urusanmu dengan Tuhanmu. Tapi ketika kau bersekongkol duduk bersama penista Tuhanku, kau musuhku, Taufik. Demi Allah, aku tak ridho bersaudara denganmu. Demi Allah, aku tak ridho bersaudara dengan orang yang bersekongkol dengan penista Robku. Kurang ajar kau, naik kau kesini, kau ingin silaturahim. Aku punya semua videomu, Taufik. Andai ibumu, istrimu
Andai ibumu, istrimu ditelanjangi di depan umum, Topik. Astagfirullahaladzim. Ya, itu urusan perut sebenarnya teman-teman ya. Ya kayak gitu tuh urusan perut. Karena apa? Karena si Topik lo gila ini nggak punya pekerjaan tetap gitu loh teman-teman. Jadi sudah ada LP-nya, Bang. LP-nya sudah ada. Sebenarnya informasi itu A1-nya di API udah dari kemarin ya kan ya. Cuman aku nggak mau nge-share. Aku tunggu dulu perintah dari guru-guru kami. Ternyata kok boleh di-share, ya udah di-share sama teman-teman, termasuk adalah di YouTube ya kan. Aku nggak ngomong. Cuman ya itu tadi Uni. Jadi memang orang-orang munafik itu akan berkumpul dengan orang-orang kafir di neraka jahanam. Ya memang begitu. Dulu aku juga diskusi versus kiamat itu dengan dia, tapi ternyata apa? Ternyata aku salah. Ternyata teman diskusiku itu, ya kan, itu adalah kotoran bernyawa juga. Saya pikir manusia. Kurang ajar emang dia. Wah, kalau itu misal ya. Jadi teman-teman, ya. Oke. Misal ya. Ya oke. Misalnya si Topik ini keislamannya begitu kuat dan memang ikhlas membela Allah Subhanahu wa taala dan agamanya, nggak mungkin dia kayak gitu. Tapi ya kita sama-sama tahu lah teman-teman. Dia seperti itu berarti ya kesimpulannya imannya ya iman abal-abal. Itu aja. Dan juga dia yang bikin jadi masalah, misal dia berdiam diri untuk tidak ikut debat, misal ya. Itu lebih baik dia berdiam diri daripada dia harus menjatuhkan saudara-saudara muslimin dan juga ikut duduk berdua bersama dengan penghujat Allah gitu loh. Itu namanya mohon maaf ya. Maaf tuh. Dan ini loh Bang Ardi, Ya. Bayangkan Bang Ardi. Dia bilang apa di sini tadi? Saya mau silaturahim Uni, saya sayang sama Uni. Ya Allah ya Rabbi, ayolah. Saya ini bukan orang yang Iya. Subhanallah ya. Tapi saya bersyukur diperlihatkan. Lanjut nih. Siap Bang, lanjut Bang Ardi dulu. Ya gini teman-teman di bawah. Aku ini aku ngomong tuh punya hak di atas ya. Yang barusan saya bisukan ya. Aku ngomong di atas ini punya hak gitu loh. Aku membela agamaku juga. Ya, bagi teman-teman yang nggak suka sama aku di bawah, komen aja di bawah saya bisukan. Ya, teman-teman lanjut Bang Ardi. No, ini komen saya Bang Ardi. Bang Ardi oke. lanjut. Bang Ardi Thank punya you. hak sebagai saudara saya yang beliau saudara saya. Siap Uni, siap. Jadi saya ini sebenarnya ya, izin ya Uni Rifa. Saya sebenarnya kalau disuruh emosi Uni, mungkin Uni akan mengekspresikan emosi lewat begitu tuh kan. Cuman misal aku disuruh emosi, aku bisa melakukan lebih daripada yang Uni lakukan. Lebih. Aku kalau disuruh emosi bisa itu. Cuman begini, kita taat hukum. Aku masih ingin taat hukum gitu loh teman-teman. Kita cek aja ke depannya gimana gitu kan. LP sudah masuk. Ingat ya, LP sudah masuk untuk si Logila tadi. Oke? LP sudah masuk. Mari kita cek ke depannya seperti apa orang yang menginjak Bible itu tadi. Ya, kita cek seperti apa dia. Gitu aja dari saya. Mohon maaf kalau kelamaan. Lanjut yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi teman-teman dengar ya. Ya Bang Palopo, silakan. Lanjut. Ya. Kalian 6 tahun kalian bilang saya enggak peduli. Itu saya. Kalian boleh injak diri saya, boleh. Saya tidak akan terganggu dengan fitnahan kalian selagi Ardiansah, Palopo, Lord Oreo, ya, Bang Uco, Pak Cik Bancai, netizen yang selama ini memantau saya, ustadz-ustadzku, keluargaku, semua mencintaiku karena Allah. Apa peduli saya dengan kalian para penista agama? Saya tidak peduli dengan kalian.
Terlalu banyak orang yang mencintai saya. Tapi ketika mulut sampah berkata, saya ingin silaturahim Uni. Hantu belau, muka kau perhatikan. Perhatikan muka kau. Berkaca kau. Silaturahim kata kau. Kau arti sila tahu? Sila dan rohim tahu kau artinya apa? Mulut sampahmu tak layak mengatakan silaturahim. Kau bilang apa? Uni aku mau silaturahim. Kalau masalah kau memfitnah aku di komalmu itu suka-suka kau lah, gak peduli aku. Tapi kau duduk bersama penista agama, naik kau ke sini kau bilang silaturahim, tak sudi aku punya saudara kayak kau. Lebih baik aku bersaudara dengan seger-seger, tahu kau, pemakan babi dia, penyembah makhluk dia. Tapi dia tidak pernah ya, sejak dia menghujat Nabi kita memang. Tapi ketika dia bersama aku, kalau didiskusi masih jalan otaknya daripada kau. Pak Pipo pemakan B2. Pak Pipo itu penyembah makhluk. Tapi belum pernah yang namanya Pipo itu melakukan kekejian yang kau lakukan. Pipo itu Kristen dia. Kau tahu Pak Dr. Antonius, seorang Katolik. Kau tahu betapa berespeknya beliau kepada saya. Dr. Antonius loh. Dokter kau siapa? Mohon maaf. Bagaimana saya dengan teman-teman Kristenku baik, lebih baik aku bersaudara dengan saudaraku yang Kristen daripada aku harus bersaudara dengan kau ular beludak munafik. Ya, bayangkan bersilaturahim kau di sini, sementara kau kerjaan kau menghujat tiap hari, duduk kau bersama penista Nabi, penista Allah, bertepuk tangan kau dengan mereka. Biadab. Iya, ketemu kita di pengadilan nanti. Kubongkar semua rekaman-rekaman hidup kau itu. Aku nggak payah, nggak usah kau sibuk. Orang mau lihat siapa Rifa. Buka Rifa MOW. Dari 3 tahun yang lalu YouTubeku terbangun. Polisi itu tidak bodoh. Motivasi itu akan bisa dibangun dari situ. Dari YouTube itu orang akan tahu siapa aku. Biarkan pemerintah yang melihat, biarkan polisi penyidik yang melihat siapa aku. Apakah motifku karena uang kayak kau? Atau motifku ingin mengadu agama ini? Biarkan, silakan dilihat. Itu ada dokumentasinya, ada. Itu kenapa kalau diskusi ini selalu ku live kan di YouTube, biar nggak ada orang hantu blau kayak kalian ini yang bisa framing aku. Biadab kau bilang silaturahim kau sama si Rudi Simamora sana, biar ditusbol kau sama MKC. Silaturahim. Masuk lagi si Nora ini. Waalaikumsalam. Jangan nama-nama emosi aku Nora. Salam udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok belum masuk penjara kau Nora? Katanya kau dilaporkan. Tapi sebentar, Uni, kita sapa dulu nih. Di sini ada Pak Dokter. Pak Dokter, assalamualaikum Pak Dokter. Muhammad Kamal. Pak Dokter. Waduh, nggak monitor ya. Ya udah lanjut. Aku ngomong sedikit ya. Alhamdulillah sebentar Pak Ci sabar dulu. Saya mau nanya Uni, yang kita WA itu kapan mau di apa? Oh ya, nanti malam aman. Murid Rocky Gerung ini. Nora. Murid Rocky Gerung ini Nora. Lanjut. Uni, ada Putri Sion di sapa dulu nih. Ya, oke. Masya Allah ya. Untung kau naik ke atas topik, biar ku perlihatkan betapa menjijikkannya lidah kau. Ya, itu teman-teman. Jadi di dunia dialektika lintas agama ini, Allah, saya masih ingat kata-kata abang saya, guru saya Bang Zuma. Kata beliau begini, Dek, saya pernah nangis-nangis sedih-sedih lah sama Bang Zuma. Bang, kenapa sih itu tuh kok menghujat kita ya Bang? Kenapa dia ini? Bukan si logika kampret itu ya, tapi si ada sebelum kami itu, karena dia nggak pernah diajak diskusi, nggak diterima kan, nggak laku dia ya kan, marah-marah dia. Terus kami hadir, saya bilang, Bang, sedih kali Bang. Adekku, kata Bang Zuma, adekku kata dia, orang yang tulus membela agama Allah tidak akan dibiarkan bersama orang munafik, Dek. Maka akan dicabut semua orang-orang munafik di lingkungan kita. Bahkan kalau saya munafik akan dipisahkan dari Bang Zuma. Bahkan kalau Bang Zuma yang munafik akan dipisahkan dari saya. Artinya Allah tidak akan izinkan
orang yang memang niatnya tulus membela agama Allah bersama-sama dengan penghujat. Alhamdulillah Allah kelompokkan dia dengan kaum kafir, dengan Lina Wijaya satu circle, dengan Oten-Oten satu circle. Kurang apa Allah pertontonkan kepada saya itu? Ya keren banget. Ya mantap. Ini ada si Putri Sion di sini nih teman-teman. Sebelum Norak Becek yang nggak ketangkap-tangkap ini ya. Nanti kalau ketangkap aku datang jenguk nanti. Ada mama aku di sini. Itu Bang Ardiansa Bunda Ike. Ya, ada Bang Ardiansa, Pak Dokter, Pak Cik Bancai, dosen Oreo, Pak Lopo, Norcek, namanya Norak Becek. Ya. Ya, Bang, kita sapa sebelum ke Pak Dokter Muhammad, kita ke Putri Sion. Putri Sion dibuka mic-nya, silakan apa yang mau diucapkan sampaikan, kita di live-kan ke seluruh alam. Gitu aja. Aduh, tadi murka banget Uni. Aduh, jadi harus sabar Uni gitu. Tadi takutnya gede banget. Kesel banget ya tadi sama itu ya logika ya. Putri Sion kenapa kesel? Dia menghujat Uni, Dek. Bukan kamu yang dihujat dia. Iya, Uni kelihatan kesel banget sama dia gitu. Lagi makan lagi ini banget. Lagi makan. Gara-gara si kampret logika nggak jadi aku makan bubur Manado. Lanjut deh. Iya, Uni. Alam Bunda Nora, halo. Tutup open kamera kau tuh kau makan. Perasaan pernah ribut waktu itu dengan Putri Sion ya. Pernah ya. Bunda Nora yang ribut ke aku. Iya. Saya begitu, Bu. Saya memang begitu. Cemana lah orang Batak ya kan. Iya, ya kan. Lanjut. Bilang ke siapa tuh yang satu lagi tuh? Siapa yang satu lagi ya? Kemarin itu dia curhat juga sih, aku bilang Eda jangan gitu dah, kita kan satu Batak kan gitu kan, jadi tetap aja harus ada persatuan. Oh iya Nadia. Iya Eda katanya, terus cerita lah dia curhat kayak oh iya namanya orang kan punya pengalaman masing-masing ya. Lanjut aja deh. Ya kasihan juga katanya dia kayak apa sih, kenapa di typingan tuh dikata-katain yang dia Batak Dalil lah apalah gitu kan. Ya kalau misalkan tahu persaudaraannya yang setahu aku ya kan, kalau kita di Batak itu mau di pesta mau di mana kita tuh ini banget gitu, akrab banget, kuat banget satu dengan yang lain gitu kan. Makanya kemarin Nadia tuh cerita dia punya pengalaman yang ya jadi kurang bagus lah ya kalau misalkan harus gara-gara ada perbedaan di dalam keimanan terus malah jadi dihujat-hujat juga ya, kurang ini juga ya. Kanora gimana? Aman? Alhamdulillah, saya lagi traveling. Yes, ya. Lagi di mana nih? Oh, jangan tanya ya. Nora gitu loh. Kau kabur ya Nora. Kau kabur ya. Kau kabur kau ya. Sekarang di Australia. Mantap kabur ya. Kabur. Assalamualaikum semuanya. Sebentar lagi aku ke Waalaikumsalam. Sebentar lagi aku ke Bukit Golgote. Oh ikut-ikutan Ini aku membaca dulu tappingan di bawah ya. Kak Nora kok tambah glowing. Iya iyalah penjual skincare gitu lah. Iklan dulu silakan Bunda Nora iklan dulu. Mumpung yang punya Komal lagi makan itu kan. Aku nggak mau. Jam tangan manis bener itu. Jam tangan ini. Jangan kayak gitu. Manisan jam tangan daripada orangnya. Aduh, ya Allah. Tadi pagi saya diskusi, ada memang sama penghujat. Padahal saya tahu dia niatnya mau menghujat. Ya kita tanggapinya dengan santai ketika saya mengatakan di dalam Matius 7 nomor 6. Siapa yang anjing dan babi? Norcek, mana nih katanya keliling luar negeri Bunda Nora sampai bingung mau tangkapnya.
Astagfirullah, janganlah. Ya Allah, janganlah kayak gitu. Kalian pikir saya Taipudin? Kalian pikir saya sop bebek? Main kabur-kabur. Kami tuh tetap stay di sini loh. Cuman saya tetap melaksanakan kegiatan saya, yaitu apa? Berjualan. Gitu. Putri Sion mualaf enggak, Putri Sion masih Kristen ya, Putri Sion ya, Sion. Masih bunda masih. Kalau ada yang butuh ya mau beli jet pribadi, silakan hubungi Bunda Nora ya. Beliau sekarang ini bisnisnya jet pribadi ya. Cek bang Palopor cek. Bang Ucok jangan gitu Bang Ucok. Nggak tahu di belakang kita sudah berapa jet kita. Loh, bukan skincare. Itu sampingan Bang jangan kayak gitu lah Bang. Ya, makasih. Bukan. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana si Dosma? Saya pengen ngajak si Dosma minum kopi loh. Pak Dosma, bagi yang menonton, tolong di-sharekan ke Pak Dosma, Dok. Tambahan ya, bisnis baru Bunda Nora sekarang ini terima jasa pemesanan bodyguard. Jadi kalau ada yang butuh bodyguard ya, hubungi beliau aja ini. Jadi skincare itu teman-teman buat sampingan aja. Bisnis inti Bunda Nora ini itu tadi pengadaan jet pribadi ya. Kalau ada yang butuh ya, silakan ya menghubungi langsung Bunda Nora. Tengoklah dulu ini ya. Si Elgot. Wah, si Norak muncul. Wah, si pemecah bangsa nongol. Nggak nyadar dia si Dosmanya. Macam mana nyanyi-nyanyi. Iya kan? Di situ backgroundnya Ka'bah. Yang tak ada otak itu si Dosma. Lagi mikir Dosma tuh yang mana? Oh, pengacara itu ya. Pengacara yang terkenal itu, Dek. Sampai 100 kasus. 100 kasus dia pecahkan. Pecah telur. Kok tahu sih, Bunda? Tahu-tahu aja udah saya nengok wajah Nora, dia tanya skincare-nya merek apa. No. Serius nih. Itu istrinya Bang Saiful tahu kok skincare saya. Merek apa? Oke, nanti saya tanya. Dia tuh makin glowing itu, udah pakai skincare ya? tambah ini lagi dia, ditambah apa nama? W Adila. Apa namanya? Jadi lupa. Iya, Kak Dila tahu itu. Aduh, Putri Sion jadi parabola katanya. Terus seneng di sini. Sepertinya seneng kamu ya katanya gitu. Aduh, seneng atas apa? Nyaman di sini. Ya, Sion ya. Coba tempat aku. Dipaki-pakinya kau nih, dimarah-marahkan ya. Santai aja, nggak boleh. Kita tuh nggak boleh rasis ya. Kalau masalah ya, contohnya Bunda Nora kesandung yang kayak gitu, ya itu nanti biar Bunda Nora juga bisa ngadepin itu tuh. Justru jangan saling ini ya. Semua yang ada di Komal ini yang ada tersandung apa-apa sudahlah, kasihan juga kita. Padahal kita kan cuma diskusi agama sih sebetulnya. Datang suaranya. Uni Rifa ini mana Uni? Makan dia.
Menyebalkan dia. Bau niko. Membalam bojone. Aku Yardiansa, assalamualaikum. Lagi jauh dari perangkat dia kayaknya tuh. Jadi aku tadi lihat kasihan juga lihat orang munafik tadi itu ya. Jadi betul ya Rasulullah tuh agama seseorang tuh dilihat dengan siapa dia berkawan. Si logika ya. Iya. Si logika. Iya. Jadi kan gini, Rasulullah tuh kan bilang agama seseorang tuh dilihat dengan siapa dia berkawan. Kan gitu. Nah, di kawan ini kita lihat lah tuh kan. Jadi dari dulu ya aku dengan tanya Uni Ripa ya kawan-kawan yang dulu ya aku tanya, kalian bikin YouTube nih niat kalian apa sih? Aku bilang gitu. Aku tanya mereka kawan-kawan tuh, oh untuk ini, bilang untuk menegak, membantah subhat orang-orang kafir harbi ini kan untuk menegakkan Islam. Aku bilang wallahi kalau kalian memang seperti itu kalian akan tahan lama, aku bilang, dan kalian akan mendapat bonus, aku bilang. Kan, tapi kalau kalian hanya untuk senang-senang aja sebentar, apalagi untuk cari duit, tidak lama, aku bilang usia kalian tidak lama. Nah, kan, tengok nih, ya, yang udah 5-16 tahun malah ya, mulai dari Facebook sampai ke Streamyard sampai kawan-kawan masih eksis semua. Karena tujuannya tadi itu memang untuk menegakkan ini, membantah subhat-subhat kafir-kafir harbi ini gitu loh. Terutama Kristen harbi ya. Mungkin Sion Patrician pernah dengar maksud aku ngerti ya, kafir harbi dengan kafir zimi ya. Nah, itu kan dapat bonus aku bilang. Tapi kalau yang hanya untuk cari sensasi kan untuk cari duit tidak lama gitu kan. Salah satu orang munafik tadi, bayangkan ya kalau orang-orang Kristen masih mau bertahan dengannya, sesama Muslim ya dikhianati dia, lalu dia bergabung dengan Kristen. Apa kalian percaya dengan manusia kayak gitu? Kan gitu. Coba gitulah. Ya. Contoh satu lagi itu siapa? Pakai lupa aku nama tuh. Yani, Yuni, si Yuni. Sebentar dulu Pak Cik, sebentar dia tidak dipakai orang lagi dia, kan dulu gitu. Enggak. Assalamualaikum Kores. Oh ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Loh, kirain udah di penjara, masih di luar. Aku lagi menikmati tuh makan ya kan. Tengoklah makannya di mana gitu ya kan. Oh, kayaknya bukan penjara itu ya. Penjara Hotel Prodeo. Kamar khusus. Lama banget anjir kerjanya. Lama banget kerjanya anjir. Lelet. Itu kamar khusus men. Iya, wah itu makanan penjara kayaknya, itu makanan penjara. Kamar khusus itu. Oh ini. Ini kayaknya Utinora ini di Belanda kayaknya nih. Kalau nggak di Belanda di Amerika kayaknya ini ya. Ya. Iya lari kayaknya nih. Bahari kayaknya ini. Janjian sama Saifuddin ya, Bunda Nora. Lari makan bakso. Iya nih, sama Saifuddin Ibrahim kayaknya nih. Nah, ketemuan sama Saifuddin Ibrahim. Saifuddin kan, Saifuddin makannya makan apa? Saifuddin. Air got. Ini makanan kita dong. Diskusi Bunda, aduh. Mana ini udah berapa? Udah 3 minggu ya? 3 minggu. Wah, ditangkap-tangkap. Wah, nggak pegel itu jempol yang pembenci Islam di bawah. Tangkap 3 minggu tangkap. Masih aja bisa mandi. Wah, susah. Jadi kalau cengeng-cengeng kali di arena apologetika itu kan nggak bisa, sensitif ya kan, terus playing victim, akan-akan ya macam mana lah, namanya aja kita narasi dalam diskusi pasti saja tidak bisa terlepas dari sisi emosi ya kan. Kalau kita bicara lah misalnya ya, kenapa nggak Henry Tan dituntut, dia bilang Yesus itu aksesoris katanya. Kejam itu bahasanya ya kan. Henry Tan bilang di videonya, di VT-nya, Yesus aksesoris. Saya bisa kirimkan itu. Ya kan? Jadi dalam arena apologetika itu kadang-kadang ucapan-ucapan itu bahagian dari arena dialek. Yang dimaksud arena dialek di situ adalah tidak terlepas kalau di TikTok itu kita bicara keilmuan data, tapi nggak usah bohong. Di situ ada sisi entertainment, sisi memancing emosi, sisi supaya cakap kita diperhatikan, maka kita berikan imbuhan tambahan supaya orang lebih interest dan lebih mau menanggapi ya kan. Dan ada kita membentuk dalam bahasa Islam disebut mahol. Mahol itu
membentuk suasana supaya suasana itu lebih akademis tapi tidak monoton. Jadi wajar itu di arena dialektika. Jadi orang-orang yang tidak terbiasa debat, tidak terbiasa diskusi, ya nggak usah. Saya kalau debat itu sering dibilang ya semualah B1, B2, B3, B4. Ya saya teringat sampah-sampah B1, B2, B3, D4 kan. Udah nggak ada masalah, saya diam aja. Mungkin saya termasuk golongan sampah nuklir, sisa-sisa radiasi dan sebagainya. Ya udah. Nah jadi intinya apa? Intinya ya masuk arena ini besar hati lah ya. Jadi kalau perempuan-perempuan cerdas itu, saya mohon maaf, memang biasa sering bahasanya terus terang ya. Perempuan cerdas itu seksi, ya kan? Dan perempuan cerdas itu terlalu terlihat dari gaya bahasanya yang terus terang ya. Kalau perempuan seksi itu belum tentu cerdas, karena perempuan seksi itu bicaranya dilembut-lembutkan. Tapi kalau perempuan cerdas itu bicaranya ceplos-ceplos, apa adanya. Yang penting sampai ke arah sasaran. Demikian saudaraku yang bisa saya sampaikan sebagai narasi, bahwa nggak perlu sibuk-sibuk ya. Kata dalam literatur Islam jelas dikatakan dalilnya bahwa dunia ini penjara bagi orang mukmin. Ya baru lahir kita udah di penjara kok ya. Oke saudaraku. Ya, masalah titik ntar loh keras. Masalah titik di YouTube-nya Aditya Telang itu waktu Ginca dengan logo Kawi. Dia berdebat di surga tentang titip ini. Tentang titip Yesus. Itu seru itu sampai caci makian. Sama Oten itu. Coba cari di YouTube. Aku kemarin cari belum ketemu tuh di YouTube-nya Aditya Telang. Jadi sebenarnya betul kata Muhammad Nur sudah bilang. Jadi memang ya, aku kan di blog si bom sampai hari ini kan gara-gara 517/20 itu kan waktu itu ada kejadian Gunung Sinabung itu. Kan aku minta tolong dia. Pindahkanlah gunung itu, tolonglah pindahkan gunung itu, aku bilang kan. Walaupun giman kalian sebesar biji sawi, kalian bisa pindahkan gunung itu, aku bilang. Nah sekarang aku besarkan iman kalian tuh, gitu aku bilang. Sebesar biji Yesus. Nah, semenjak itu aku di blog dia. Itu kan hanya itu aja, kata-kata yang memancing dia gitu kan. Biar dia berpikir, kok ada ayat seperti itu di Biblos gitu loh. Bisa mindah gunung walaupun iman kau sebesar biji sawi. Ya kan? Kau bikin pakai alegoris apa pun enggak sampai kemana gitu loh. Ya. Enggak masalah sih, memang juga orang-orang tadi kan telinga tipis gitu kan. Nah, kadang-kadang kita panas juga sih. Memang seperti itu gitu kan. Kalau kita bisa umpamanya mempertahankan argumentasi kan gitu, kita membalik argumentasi. Kalau mereka kan enggak, dia nak mau dikonfrontasikan dengan Biblos dia. Kalau dipertanyakan kita gitu, dia pertanyaan kita, tim mau dia pertanyaan dia sesuai dengan jawaban dia gitu loh. Oke, lanjut. Betul. Kores. Oi. Enak kali loh Kores. Penjara enak kali ya. Oh, itu ada AC kayaknya penjaranya itu. Ada di sini. Wah, panas ini, weh. Panas. Ini kayaknya Utinora nih masih belum masuk nih gara-gara Utinora nggak pakai password. Harusnya Utinora pakai password begini, Ukti. Tuhan kami nggak perlu dibela. Nah, gitu. Kalau pakai password itu cepet biasanya. Tuhan kami nggak perlu dibela. Ah gitu dia. Pakai password itu cepet nanti. Ini nggak pakai password sih, lama jadinya. Kalian mayoritas. Nah, itu masuk aja passwordnya. Kores. Nggak masuk ya, masuk ini. Kami dipersekusi. Ah gitu. Nah, itu yang kedua. Baru itu cepet nanti. Kami minoritas. Nggak pernah ngomong kayak gitu sih, lama. Kalau kami minoritas enggak masuk. Kami minoritas. Kalau kami masuk juga itu. Kami minoritas. Karena kami minoritas, Tuhan kami nggak perlu dibela. Ah, gitu. Lanjut. Enggak, masalahnya persoalan utama dari Islam itu. Nih, Saya bisa katakan Islam itu seperti per yang terbuat dari baja. Kalau ditekan-tekan, kalau tekanan nggak cukup kuat, dia nggak akan membalik. Tapi begitu tekanan cukup kuat, kalau dia balik, siap-siap, nggak sanggup menghadapinya. Islam itu tahu nggak, Bang? Ya Uni. Tahu nggak ada informasi? Pin, lu udah tahu Pin? Si Demian tadi kesini. Belum apa? Nah, jadi gini ceritanya. Si Demian kan kesini, ya kan? Nah, terus Uni bilang sama dia, gimana tanggapan lu lapor? Kenapa kok lapor? Iyalah gara-gara ini penghujatan. Apa kata Uni? Kau aja sama si Samuel kau bahas pernonotan Yesus ya, aku ada videonya. Hah?
kalian rekam itu. Oh, mau kuputarkan. Ini aku putarkan sekarang ya. Kalian dengar ini ya, si Demi. Mereka katakan kita menghujat gara-gara nonot. Kalian penghujat Yesus nih, kubuktikan kalian. Kalian aja mempermasalahkan pernonotan Yesus nih. Saya tunjukkan sama mereka ya. Kalian macam-macam kami. Kami ini dildo Yesus Kores. Aku punya jangan. Jangan. Iya. Enggak. Ya kan kata dia menghujat. Kan mereka lebih menghujat lebih parah lagi kan? Mana ya kita nggak masuk ke kelas itu, kita yang data aja loh. Kita data kita yang jangan apa. Kalau terakhir kalau misalnya banyak macam-macam ya kita bergerak. Nanti kalau bergerak sibuk dengan 212 baru ya kan. Apa kata si Samuel? Apa kata si Demian? Jadi kamu percaya Bapak punya nonot, kata si Samuel, si Demian kan. Kata si Samuel, ya terpaksa lah dia iakan Bapak punya nonot, soalnya Bapak kan Yesus. Iya, gila mereka ini loh, ngeri kali mereka ini, lihat ya. Aku cari dulu ya. Kalian nggak tahu kalau laptopku udah penuh dengan penghujatan kalian semua, huh? Itu kan akibat memvisualkan Tuhan kan? Ya kan gitu. Itu tuh konsekuensi. Ini sama juga ini Uni nggak ditangkap ini gimana sih? Karena memvisualkan Tuhan gitu loh. Gimana kerjanya ini? Uni pengen ditangkap ini. Nggak, Uni jujur ya, Uni pengen ngobrol sama. Pengen nggak Kores? Nggak tahu, malah yang cewek-cewek diapain, gua enggak. Aneh banget. Oh ya gitu ya? Nyarinya yang cewek-cewek mereka. Kores Bang Zuma di LP. Mana ya videonya? Ternyata senang ya kakak menolong mereka. Aduh, apa sih saya Faisah? Aduh. Kalau Putri itu nggak boleh rasis, saya. Jadi kan berapa lejat aja. Yang lain juga sama sebetulnya. Ini kan kayak bom waktu ya. Kalau ujung-ujungnya sakit hati terus mau lapor-laporan, itu kan bom waktu dan itu adalah dibilang resiko dari orang berapologet gitu. Jadi jangan gagal paham ya. Kita beragama di satu bangsa sama. Mau makan makanan buatan orang Islam, mau beli pakaian buatan orang Kristen soalnya gitu. Jangan dia campur adukan gitu. Ya. Masalah kayak gini orang pada kesandung, mau yang Kristen, mau yang Islam, itu pada kesandung kayak gini tuh kita jadi bukannya ikut-ikutan seneng ya, tetap aja udah kok jadi sampai ke sana ya harusnya gitu kan. Ya bagus-bagus sih kalau sampai pada istilahnya di sini justru pada saling kenal. Walaupun mungkin berdebatnya ributnya di berdebat, tapi kan sebetulnya udah jadi kayak komunitas debat yang harusnya udah pada saling kenal lah gitu. Rasanya udah jadi. Uni beda deh. Ini yang kurang penghujatnya baru-baru deh. Demian sama Uni dari tadi naik ke sini santai. Terus Pak Jody sama Uni santai, nggak ada. Karena kami itu amat reaktif deh. Tapi kalian jangan coba sedikit pun senggol-senggol. Kami muntahin kalian, kami ludahin, kami injak-injak. Iya, kenapa? Karena kalian tidak menyinggung kami, tapi menyinggung agama kami. Tuhan kami yang kalian hina gitu loh. Maaf, nggak ada toleransi bagi penghujat agama Islam. Maaf ya. Kalau sesama tapi kami nggak radikal. Kami nggak ada kayak yang kalian bilang itu. Mana ya pernonotan? Tunggu aku bahas pernonotan dulu nih. Buat kalian ya, dengarkan ini. Ini nih. Nih ya, ini pernonotan dibahas. Kalian bilang Bang Zuma menghujat Andre Tunggal. Andre Tungtung. Perhatikan ini Andre Tungtung ya. Kau bilang Bang Zuma menghujat gara-gara bilang nonot Yesus. Tanya sama saudara kalian yang mengatakan ini. Kan begitu. Nah, makanya gua nggak bisa jawab. Cuman masalahnya lo bisa jawab nggak? Kalau bapak itu bukan bapak, bukan gini. Logikanya Anda tadi bilang kan bahwasanya Tuhan itu menciptakan kita sesuai dengan rupanya, ya masih gambar fisiknya kan. Kalau gitu berarti Tuhan itu dia punya nonot. Dia menciptakan kita sesuai dengan apa yang ini. Kenapa yang disebut pencipta pertama itu tidak disebut sebagai perempuan? Kenapa? Enggak melebar itu contoh. Oke, aku ceritakan kepada teman-teman semua kronologisnya adalah di video ini ada dua denominasi Kristen yang sedang berdebat hebat diwakili oleh Tritunggal yaitu Demian yang ketika mencoba menjelaskan Tritunggal jadi Unitarian. Dan Oneness diwakili oleh Samuel Siahaan ya. Orang dua ini semuanya adalah
Ya, orang dua ini di mute dulu yang lain. Orang dua ini adalah lawan diskusi saya dulu. Samuel itu coba kalian lihat di YouTube. Samuel dilibas Unirifa. Lari dikocar kacir. Samuel itu sudah berhadapan dengan saya di grup. Kalian nggak tahu siapa Unirifa sama Bang Zuma ini. Dosma, salah besar kau nyenggol-nyenggol kami. Nggak tahu kau bagaimana proses perjalanan diskusi kami, bongkar semua penistaan Kristen itu. Bahkan aku bisa buktikan kalau kau sendiri penghujat Yesus. Dosma, sini sama nenek. Biar nenek kuliti kau, ya. Belum lagi di sini. Ini mereka mempertanyakan tentang apakah Tuhan Bapa punya nonot atau tidak. Nih, dengarkan baik-baik. Yang buat persamaan kalian kan bilang kita ini diciptakan sesuai dengan fisik Allah gitu kan. Berarti kan kita punya nonot ini sesuai dengan fisik Allah dong. Iya. Si Demian tertawa. Si Demian tertawa. Berarti Tuhan kau tidak sempurna. La ilaha illallah, gila orang-orang ini yang menghujat Tuhan mereka ya. Aku menertawakan penghujatan kalian semua. Gila kalian, memang bener luar biasa kalian loh. Tuhan kalian aja kalian hujat. Gimana Tuhan kami coba? Masa kalian pertengkarkan tentang nonot Tuhan kalian? Nah inilah kalau Tuhan divisualisasikan. Ngeri. Bertanya satu sama lain, Tuhan kita punya nonot nggak kawan? Hah? Iyalah, dia kan serupa dengan kita. Hah? Hahaha, kata Demian. Bapak punya nonot. Tapi lama-lama dipikir juga itu. Gimana lah orang Kristen ini semuanya ya, selalu didudukkan Yohanes, Tritunggal, Unitarian, Nestorian, Monofisit, Ebionit. Jangan duduk mereka bersama kan. Ayo kalian bahas, Tuhan kalian punya nonot atau enggak? Kita jadi hakim ya kan. Si Dosma suruh Dosma duduk. Dosma, Tuhan kau punya nonot enggak? Mantap. Mantap ini. Ada kan konsili ya. Konsili kalian. Kami nonton aja udah. Kami nonton di YouTube. Kami nggak usah berdebat-debat lagi dengan kalian. Biar si Putri Sion ini dia saksikan saudaranya Kristen. Konsili apakah Yesus punya nonot atau tidak? Dulu konsilinya homoousius, Yesus itu setara Bapa atau enggak. 2024 semua sinode, semua denominasi berkumpul menjadi satu. Unirifa moderator, Bang Zuma sebagai penonton, si Kelvin sebagai penyelenggara, Bang Adiansa sebagai penyedia tempat dari API. Ada kan konsili. Kamu penonton, kau menjadi penari tiang kau. Aku tukang kompor. Aku tukang kompornya. Sinora. Aku tukang kompor yang ada ke bawah. Ya. Kau. Mbak Paci Bancai tukang kompor. Sinora setelah para pendeta denominasi selesai, mereka minum tua. Sinora jadi penari tiang ya. Bersama Putri Sion. Berdua kalian jadi penari tiang. Jijik. Aja udah Nora udah cocok tuh. Gak bayang aku. Orang ini jadinya. Berhentilah kita diskusi. Habis itu kan konsili. Rapatkan barisan Kristen, kata Yonatan Purnomo kan. Kristen dalam bahaya. Kitab kalian tidak kanon. Kalian LAI tanggung jawab Pak Ceng. Kan muncul loh semua. Kata MHM. Kurang ajar. Tidak bisa. Ini tidak bisa. Kita harus konsili. Esra suruh datang. Saya tidak terima kalau seandainya Tuhan dikatakan bernonot. Tuhan Bapa. Saya sepakat. MIN bilang kan, Pak Makau Ngapul Segala udah meninggal kan. Datang berita wahyu. Bapa itu transenden, anak imanen. Tidak, kata Sihan. Pak Yoswati bilang, tidak. Yoswati bilang. Datang Pak Yonatan Purnomo, terbongkar kewanesan. Pak Yonatan, mohon maaf ya, saya masih menyangka Anda wanes ya Pak. Kalau bukan klarifikasi ya Pak, kata Pak Yonatan Purnomo. Itu kitab tidak kanon yang dipakai oleh LAI. Ini kitab yang kanon, bahwa ternyata yang adalah Tuhan Bapa adalah Yesus. Proko, kata Pak Yonatan kan tidak ada tuh Bapa lebih besar daripada aku. Konsili mereka kan, wanes ini Yesus oleh Pak Hendritan. Iya memang betul ya, Bapa itu punya nonot, tapi aksesoris kata Hendritan kan, dirikot semua. Tampilkan kata-kata si Hendritan semua. Itu cuman aksesoris. Sepakat saudaraku. Betul kata Samuel Sian. Kata Mikana, kurang ajar kalian menista Tuhanku kalian. Tapi betul juga, itu kan Yesus kan Bapa. Mikana, Yesus punya nonot atau enggak? Ya betul, berarti Bapa punya nonot. Ya ragu aku, kata Mikana. Mau ortodok lagi enggak aku ya, kata si Mikana kan. Datang si Agatha. Tidak begitu dengan behelnya kan. Enggak ada dengan behelnya kan. Tidak, firman-Nya itu melekat pada Allah Bapa. Segala sesuatu yang melekat, ya kan, dia behelnya tarik lagi. Melekat pada Allah Bapa adalah Allah. Aku langsung bertanya, berdiri aku kan.
Agatha, segala sesuatu yang melekat pada Bapa adalah Bapa. Betul. Segala sesuatu yang melekat pada Yesus adalah Yesus. Betul. Kelamin Yesus melekat nggak pada Yesus? Melekat. Apakah kelamin Yesus adalah Yesus? Mati Agatha. Dijawab. Di mana? Nggak dijawab. Langsung dia pura-pura pingsan. Aku pingsan aja lah. Mau dijawab takut penistaan agama. Ya kan? Tanya Putri Sion gimana? Datang Putri Sion. Jangan begitu. Kita ini harus cinta kasih dan damai. Banyak kan ceritamu Putri Sion. Cinta kasih itu dijalankan, bukan dibicarakan. Ini kita bicara tentang Tuhan ini. Sama Agatha, coba kita bikin buka debat dong. Cewek-cewek sama cewek-cewek. Iya, ini terjadi. Ini kita uni rekonstruksi ini apa yang akan terjadi nih. Insya Allah. Mengucok lanjut. Dia ngomong itu sambil nari tiang Uni. Kawan-kawan di bawah ya, kawan-kawan di bawah ini di spam dulu pesan ini biar kita lihat nih yang senang logika masuk bui, atau biar bisa dia joget pargo yang kayak kemarin di sono. Ya spam yang ini nih tuh. Nah itu oke ya. Uni ada Bunda Iki di bawah request, jadi aku turun ya. Oh iya. Oke. Nama tarian dia tuh. Assalamualaikum sehat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama kita lanjut dulu rencana konsili itu loh. Lanjut. Iya. Mengingatkan aja. Dengar ya. Ini aku ceritakan ini analisis aku sebagai pengamat konsili. Maksudnya pembaca konsili dan pengamat sejarah agama Kristen loh. Ini bisa terjadi loh teman-teman. Nah, jadi karena aku kenal orang-orang itu semua yang aku sebutkan itu. Samuel aku kenal. Si Demian aku kenal. Tanya sama mereka itu, Pastor Sarah aja kenal sama aku kok. Datang Pastor Sarah kan, ini bidat ini. Joshua Teu dulu pernah diceritakan aib Joshua Teu sama dia kan. Kamu dibongkar sama Pastor Sarah semua aibnya kan. Ini kurang ajar ini semua di Pastor Sarah kan. Kata orang yang nonton kan. Hajar Pastor Sarah, kata si Julius yang paling dia kan berteman. Kata Julius kan, hajar Sarah. Yang ada tai lalatnya. Ya kan heboh kan, yang nonton debat lintas agama semua ini langsung wah iya bener iya Pak Joshua nggak langsung Pak Joshua Teu ya nanti tunggu dulu dengar dulu. Jadi Pak Joshua Teu langsung Pak Joshua Teu gini, jangan begitu Pastor Sarah, kita sedang membahas tentang konsili Tuhan bernonot atau tidak toh, jangan seperti itu, kita tidak membahas pribadi di sini, jangan Anda merusak konsili kita ini toh, konsili 2024 yang dilaksanakan oleh APII untuk kita toh, mereka baik sekali nih, mereka sediakan hotel mewah ini buat kita toh, kata Pak Joshua kan. Tidak, kurang ajar kau katanya, ingat tai lalatku katanya kan. Sudah kata Julius, kata si Julius sudah kata Julius, sudahlah kita kan berteman. Julius pakai topeng ya, si Julius pakai topeng, dia nggak mau lihatkan mukanya ya, takut ketangkap. Datang luga tamunan, juh, bunyilah pengadi konsili kan, buduk, karena dia kan badannya kan besar sekali, jalan buduk. Dia ternyata datang sama si Kelvin, si Pera, karena dia berteman sama Pera. Lugak datang, semua duduk, unik, tolong ini Lugak duduk. Si Lugak datang, kata si Kelvin ya kan. Kata Joshua Teu, penyesat ini datang katanya kan. Datang Pak MIM, ini kenapa ini bisa ada ini orang? Kalian semua belum pernah datang ke surga, kata Luga. Penyesat kalian semuanya, pengajarnya. Saya telah ke surga, ke neraka, lihat Ferrari di surga katanya kan. Uniriva sebentar lagi saya ajak ke surga katanya. Langsung bilang, utang kau 3 juta belum kebayar ya Luga. Kau janji ngasih aku duit 3 juta kemarin mau ngadakan di Gelora Bung Karno pembaptisan massal, sampai sekarang enggak juga kau. Banyak kali ceritamu Luga. Datang si Kelvin, unik jangan minta duit 3 juta sama Luga, unik, sedangkan pulsa tadi minta sama saya, kata si Kelvin kan. Datang konsili lah mereka duduk lagi, ayo kita konsili. Datang Demian kan, Demian didatangkan dari NTB Demian duduk, ini kursi Demian, ini datang si Bom kan, orang ada banyak kali benci sama Bom kan, pas datang si Bom dilempari lah sama orang Islam kan, karena dia kurang ajar kan, si Bom kan, si Bom takutan lah, datang dikawal lah sama orang-orang Papua kan, takut dia duduk dia. Baik,
Saya moderator. Putri Sion dimut dulu ya. Ini rekonstruksi nih kisah yang akan terjadi nanti kalau seandainya terjadi konsili. Nora sama Putri Sion tetap nari nih ya. Oh iya, dia tetap nari dia. Si Nora Putri Sion menarik ular dia. Ya, dia narik ular. Si Nora narik tiang. Uni aja yang nari. Ya udah. Enggak, Uni moderator. Uni dilantik. Uni dilantik sama Pak Esra Soru, Pak MBM, Pak Joshua Tiu sebagai moderator karena mereka selalu sama Uni kan yang ngajak diskusi Uni sama ini kan mereka toh. Yang Pak Joshua Tiu Uni yang ngajak. Kami berhubungan baik, kami nggak ada hujat-hujatan. Mbak Rifa, saya percaya Anda untuk moderator baik. Nah, dati aku berdiri di atas kan. Baik, selamat datang kepada peserta konsili. Denominasi Oneness diwakili oleh Pak Joshua Teu, Henry Tan, Jesus Only, Samuel Sihaan Oneness, Pastor Sarah Oneness, garis keras, garis lurus. Kemudian ada Mikana dari Oneness abu-abu ya, kadang ortodok, kadang Tritunggal, kadang Oneness. Kau nggak jelas kau Mikana. Baik, dari Tritunggal diwakili Pendeta MEM. Salam hormat Pak MEM. Sehat? Sehat Pak MEM? Apa kabar? Sudah bagaimana? Sudah dilanjutkan proses lapornya Julius Pak MEM? Iya. Mesti Pak penghujat. Mesti Pak penghujat. Ada kan? Selamat siang Pak Pendeta Esra Seru, apa kabar? Saya tidak mau lagi berdiskusi sama wanita ini toh, tapi wanita ini jadi moderator tidak apa-apa. Apa kabar? Verbum Veritatis Deki Ngaradas, dosen yang kampusnya katanya sudah tidak ada. Apa kabar Pak Deki? Dia kan sok cool tuh kayaknya kan. Baik. Bidat kata dia. Belum Pak Deki, Anda belum disuruh bicara. Oh, saya pikir saya sudah disuruh bicara. Baik. Pak Bambang Nursena, selamat datang. Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Ya kan? Ibu Rita Wahyu, selamat datang. Salam Aleichem. Aduh, keren banget nih. Tamu-tamu terhormat. Labu langsung diusir. Kau enggak, kalau aku gini. Enggak, kalau enggak gitu. Tapi Cek Manceng ganggu ide aku aja nih. Ini film yang akan ku buat. Oh ya, selamat datang kepada anak terong Wak Labu masuk. Mak Lampir. Kuda tangan cerer, kata dia kan gitu kan sama gua. Kau Wak Labu, kau nggak ada guna, katanya kau anti akademis. Kami di sini akademis. Iya, kami akademis di sini. Kami akademis, kau di sini nggak akademis. Kita teleponkan Paul Jang dari telepon kan, polisi udah ada di situ. Saudara Bapak Paul Jong, bagaimana perasaan Anda kabur tinggal di tenda sekarang setelah Anda meninggalkan Indonesia karena DPO? Pokoknya kita lanjut aja. Saya mau tahu Tuhan bernonot atau tidak. Ya, Anda diam dulu. Taipudin Ibrahim, Taipudin, selamat datang. Penjahat kelamin, kenapa kau hadir? Saya diundang di sini. Saya dia bibirnya udah miring-miring kan, ya kan? Udah miring-miring kan bibirnya kan? Kau larikan, ya kan? Udah semua udah berkumpul. Aku langsung bicara nih. Wak Labu belum jelas tadi, Wak Labu itu belum jelas. Oh, udah di Wak Labu diusir. Tolong usir satpam, usir laki-laki ini, laki-laki biadab ini. Dia menggelapkan danau rumah terong. Ya itu urusan dia lah, urusan kita. Baik, kita mulai konsili. Akan saya sebagai moderator yang ini. Oh ya, apologet TikTok mana ini? Apologet TikTok yang ada guna itu mana? Si RK mana RK? Saya ada Uni. Ada Uni saya Uni. Oh, masih asma kamu ya? Masih sempot. Oh ya udah, duduk di situ kasih tabung gas, tabung oksigen RK. Woi. Kasih tabung RK. Kasihan kita, kasihan nanti kita pingsan. Mana sih itu Agatha? Oh, Agatha udah ditangkap Uni, udah ditangkap. Oh, biarkan dia nonton dari balik jurus. Kenapa dia ditangkap? Dia bilang Uni, dia bilang kemarin kalau Nabi Muhammad itu naksir kepada Zainab pakai baju seksi, mantap lah dia ditangkap ya. Mana dia? Behelnya udah masih ada? Behelnya udah dicopot Uni, nggak pakai behel dia lagi Uni. Oke. Lina Wijaya mana Lina Wijaya? Oh, udah masuk penjara Uni sama Ratu Entok Uni berdua. Sisiran mereka Uni. Ada yang ngusulkan bom kalau datang pakai koteka aja. Ada yang ngusulkan bom datang pakai koteka aja. Pak Ci, diam dulu. Janganlah Pak Ci. Mengganggu ceritaku aja. Di bawah tuh ngusul. Kau jangan gitu. Iya Pak Ci, jangan ganggu dulu ini kita lagi nih. Oh ya, kita kedatangan tamu yang selama ini tidak mau wajahnya terbuka ya. Ada aliran Marsionisme. Kata orang Kristen, sesat kata orang Kristen kan. Kami APII ini akan menjaga siapapun di sini yang memiliki agama. Kata Bang Zuma, tolong kataku, abangku Bang Ardiansa, Ustadz Alip, lindungi itu saudara-saudara kita yang Marsion. Mereka duduk, mereka minoritas di antara minoritas. Marsion, tenang kalian di situ ya. Iya kata kak namanya Bu Yeni namanya Bu Yeni kan. Dia percaya kalau Yahweh itu iblis. Marsion duduk di situ. Billy Yahudi mana Billy Yahudi?
Assalamualaikum. Unirifa cantik, manis, saya ada di sini. Bang Billy sebagai pemilik kitab Taurat duduk di situ. Siapa lagi yang belum datang ini? Hah? Narasinya Pakai ada buan. pujian diri sendiri ini. Ah. Siapa? Narasinya kok ada pujian diri sendiri. Jangan ganggu lah. Jangan ganggu. Silakan Lanjut, datang ya, ya. itu. Tolong ada Pak Kembuan nggak? Pak Kembuan. Pak Kembuan dikawal kan sama Banser kan? Kenapa? Pak Kembuan ini banyak yang ngejar. Orang Kristen banyak yang ingin menghajar dia. Karena dia mengatakan Bapak itu bukan Tuhan. Parah Pak Kembuan ini. Wajahnya ditutupi pakai tutup mata, biar pakai kantung kresek kan, biar nggak ada yang tahu kan, diikat kan, terus dipegang di Banser, gini-gini Banser kan. Tolong lindungi Pak Kembuan. Lindungi orang Marsion, lindungi orang APII, harus adil. Baik, kita sudah mulai. Edis mana Edis? Ah, kataku Edis kalau datang aku turun aja di moderator, nggak enak, aku nengok mukanya jelek kali, nggak suka aku, kataku kan. Edis. Ya, Elia. Elia, oh ya, Elia, ya Elia, panggil Elia, mana Elia? Saya dari tadi di belakang Uni, kau di belakang, gue pikir kau nggak ada deh. Aku bilang, aku bilang mau di Langsung muncul pelangi itu. enggak, ku pikir kau nggak ikut adekku Elia. Aku nggak suka Uni bilang Lina Wijaya. Soalnya Lina Wijaya kemarin yang bilang aku AIP Uni, kata dia. Tenang kau Elia, kalau kau menghujat nabiku ku hajar kau. Ya. Bang Zuma ngechat aku bentar, marah nggak dia sama aku ya bentar. Metatron. Bang Edwin Metatron di mana tuh nih? Oh iya si botak ya. Metatron lagi katanya. Metatron di mana tuh? Enggak gini kita. Si botak Metatron. Naiklah botak. Enggak, kita pakai ayat raja-raja. Botak naiklah botak. Botak naiklah botak. Siapa kata orang? Kata Bang Billy itu kan ayat kitab raja-raja. Elia kan diajak botak. Saya kata si Edwin kan. Aduh, malu kali lah aku jumpa si Ripa ini. Kemarin waktu ditanya sama si Ripa, siapa yang ngajarin aku sholat seperti ortodok? Nggak bisa aku jawab. Aku ingat kata si Edwin kan, aku malu kali sama si Uniripa ini katanya. Dulu waktu aku diskusi melawan Bang Juma sama Uniripa, aku kabur waktu menjawab, waktu tidak bisa menjawab. Siapa yang ngajarin orang ortodok sholat seperti itu? Tunjukkan pengajaran Yesus. Nggak mampu aku jawab katanya kan. Malu aku. Ya, lanjut konsili kita. Bang Juma, maaf Bang, aku bahas dulu lah Bang Juma dulu. Bentar dulu. Assalamualaikum Bang, nggak ada Bang, dia cuman ini aja Bang, sok-sok silaturahim Bang. Terus aku bilang lah silaturahim bapak moyang kau, aku bilang. Soalnya dia kan penghujat kita Bang. Tenang Bang, di sini banyak security Bang, aman Bang. Assalamualaikum Bang. Ini lagi konsili Bang di Uniripa Bang. Ntar ya Bang. Assalamualaikum Bang. Nanti dibalas, bilang aku nggak balas chat. Terus kan Bang Zuma itu guys, terus tiba-tiba ya kan konsili. Hari ini kita membuka konsili yang telah dirumuskan oleh Demian dan Samuel karena perdebatan mereka di komal mereka sendiri. Mereka mempertanyakan apakah Tuhan Bapa bernonot atau tidak. Kita sebut konsili kali ini. Mereka mempertanyakan apakah Tuhan Bapa. Jos diam dulu Jos. Jos diam dulu Jos. Jos benahi dulu device-nya, jangan pakai HP. Buka itu nggak mau. Pakai HP. Belum kau panggil. Ripa, itu Bu Ike. Pak Muhammad di dulu. Belum kau panggil dari tadi itu Bu Ike. Mama aku biar aja. Mama aku biar aja. Nanti mama aku ngomong nanti. Bunda aku nanti ngomong. Dia kan ada semua denom. Oh Sofiatul dan nggak dianggap. Enggak, itu penghijak. Itu penghijak Al-Quran dia nggak dianggap. Kita mulai diskusi hari ini kan ini terjadi. Kita beri judul hari ini Konsili 2024 dengan judul apakah Bapa bernonot atau tidak? Tek mantap. Itulah kira-kira. Ya Bunda. Konsili biasanya pakai nama tempat. Konsili Bahoro, Konsili Bukit Tinggi. Enggak, konsili. Ini konsili bernonot. Lanjut, Bunda Ike. Bunda cuma mau nyalam aja langsung turun. Jadi gini, nyalam langsung turun ya. Nyalamnya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang agama Muslim di atas maupun di bawah, selamat siang untuk yang beragama apa aja di sini selain Muslim ya. Insya Allah keren. Aku besarkan dulu Bunda aku dulu. Karena apa namanya? Temanya itu nonot, ya toh. Jadi Bunda hanya ingin memberikan
apa sedikit ya cerita masalah Pernonotan. Bunda cerita pernonotan. Oh. Iya. Karena bahaya ini. Sebab dari Bunda ini kan mantan Oten yang senior gitu kan. Jadi itu salah satu penyebab Bunda hijrah. Ya kan? Karena gini, waktu itu kan cerita sedikit aja langsung turun ya. Ya, masalah pernunutan ya. Ya, waktu itu kan saya bertanya karena saya mulai pintar kan waktu itu. Dari botol mulai pintar, jadi saya bertanya, katanya tuh Yesus itu 100% manusia, 100% Allah gitu. Jadi waktu itu saya tanya, kalau dia 100% manusia, berarti dia sempurna dong, seperti manusia pada layaknya seorang laki-laki, ya kan? Dari situ kan kita sudah dapat kesimpulan bahwa di saat dia 100% manusia harus lengkap dong dengan pernonotan. Kan gitu. Jadi saya mulai ragu loh, kok Tuhan saya waktu itu saya masih di sebelah, masih jadi Oten, loh masih botol. Mulai dari situ loh, kok Tuhan Masya Allah. Manusia kan gitu, karena yang namanya manusia ya lengkaplah dengan pernunutannya kalau 100% manusia. Itulah awal saya bertanya-tanya, akhirnya saya jadi pintar, saya belajar dan saya hijrah ke kebenaran. Oke? Bunda Ike, Bunda bentar, Bunda jangan turun. Artinya kisah hidup Bunda kita bikin buku ya, judulnya adalah Hikmah di Balik Nonot ya. Iya. Kita buat bukunya nanti ya, Bun. Nonot membawaku kepada Islam. Itu dari pertanyaanku di saat mereka mengatakan bahwa dia 100% manusia, berarti harus lengkap 100%. Mantap. Pernonotannya. Keren Bunda. Itu kan bahasa Inggris artinya tidak, bukan. Kalau kita bahas pernonotan. Saya mau turun ini, saya cuma menjelaskan nonot itu bahasa Inggris dari tidak dan bukan. No, not. Ya. Jadi yang kita bicarakan ini tentang tidak dan bukan, oke? Teman-teman para percetakan nanti ya, insya Allah kalau seandainya sempat saya mau kisah Bunda Ike dibukukan, judulnya adalah Islamnya Aku Karena Nonot atau Nonot Pembawa Keselamatan. Iya. Nonot itu yang membuat aku hijrah. Nonot itu bagus karena dia yang membuat aku jadi hijrah. Judul Kelvin, apa judulnya Dek? Kelvin, apa judulnya kira-kira Dek? Kelvin, cobalah kasih tema teman-teman, tema di bawah, judul bukunya tentang Nonot dan kehijrahannya Bunda Ike. Silakan. Nonot Kudus jangan. Silakan teman-teman, apa kira-kira tema yang mau kita angkat untuk buku nanti Bunda Ike hijrahnya beliau? Nonot membawa hikmah, jangan. Oh, enggak, bagus juga. Nonot membawa hikmah. Nonot pembawa keselamatan, oke, bagus, lumayan. Ana lagi menjemput hidayah. Nonot si gondrong katanya. Jangan Nonot si gondrong. Jangan. Nonot pahlawanku. Nonot jalan yang lurus. Uni, aku mau bilang Uni. Kenapa harus takut? Nonot pahlawan. Kenapa harus takut mengatakan gondrong? Kan memang benar ada di foto-foto gondrongnya. Iya betul. Memang gondrong Bunda. Apa yang kita takutkan? Kan gitu. Iya betul juga, ngapain takut ya, emang kenyataannya begitu. Masa ada yang bikin judulnya mereka semuanya gondrong kok. Bunda, masa judulnya di bawah itu Nonot idolaku, apalah itu? Nonot jalanku menuju hidayah. Idola karena dia yang membuat aku hijrah. Ya toh? Masya Allah, keren ini. Mari kita angkat. Jadi konsili pernonotan itu bisa idola semua perempuan pasti. Iya. Dengarkan videonya Bunda. Nonot loh. Iyalah. Kita menikah kan nonot. Iya juga. Untuk menghalalkan nonot kita menikah kan? Iya betul. Bunda, kita dengarkan lagi konsili pernonotan tadi ya. Ini videonya ya. Kita dengarkan videonya ya. Ya ini Bunda. Banyak bernonot bro. Oke, sekarang Yesus Tuhan nggak?
Yesus Tuhan itu gelar kemanusiaan dia. Lo tadi lo nggak ada narasi gelar. Sekarang Yesus itu Tuhan nggak? Ya Tuhan sebagai Mesias, bukan Tuhan sebagai. Oke. Yesus waktu belum jadi manusia Tuhan nggak? Ya Tuhan sebagai apa? Nggak soal sebagai apa, mau sebagai apa terserah lo yang jawab aja. Gue tanya, Yesus ini sebelum jadi manusia Tuhan nggak? Tuhan itu konteksnya banyak loh, manusia juga. Nah, dia jadi Unitarian di sini si Demian. Tuhan di situ Yahweh. Nah, sekarang Yesus salah. Ini kita bahas penonton lagi ya, Ninin. Tuhan yang mereka sembah itu punya nonok. Saya sampai bingung gitu ya. Ini mereka ini memang gila, saya rasa. Mereka ini gila. Nonoknya Tuhan pun mereka permasalahkan. Bukan dibahas ciptaannya Tuhan, bukan dibahas ajarannya Tuhan, bukan dibahas ya nabi-nabi yang diturunkan Tuhan, yang diberikan tanggung jawab. Ini malah bahas Tuhan punya nono atau tidak. Saya sampai bingung gitu. Nono, setahu saya banyak juga makhluk hidup yang lain yang nonoknya berbeda dengan yang kita ketahui, ya, yang kita bayangkan. Kalau kita kan bayangkan tuh nonok itu artinya kelamin yang ada bentuknya gitu. Ada juga makhluk hidup, ya, kayak dari golongan binatang yang kelaminnya tuh nggak seperti kita tuh, ada batangnya gitu. Jadi sebenarnya kami nggak punya batang, Jul. Belum tentu dalam bentuk batang. Dan ini mereka bahas, saya sampai bingung gitu. Ya. Ini saya sampai apa lagi Jadi itu kan? Uni, kalau begitu bahkan mengatakan bahwa Tuhan mereka. Lanjut Bunda, lanjut. bikin buku saya judulnya Nonot Membawa Keberuntungan. Iya, betul. Makanya pasti itu judulku tadi Bunda. Nonot keberuntunganku. Iya. Makanya kekerasan dalam rumah tangga itu nggak boleh dipersoalkan. Ya kan? Gini, Bunda. Bagus. Bunda. Itu bukan aku hijrah karena nonot. Ya. Bunda. Makanya tadi Bunda, kekerasan dalam rumah tangga itu tidak boleh dipermasalahkan. Kalau ada kekerasan dalam rumah tangga itu, karena kalau tidak keras ribut rumah tangga gitu loh, betul nggak? Tapi jangan disalahartikan gini. Iya. Bukan karena nonot aku hijrah. Aku hijrah sebelum nikah, aku hijrah sebelum bersuami, aku hijrah sebelum kenal dengan bapak. Pacaran sama suamiku saat ini. Belum kenal dengan bapak yang akhirnya juga aku menikah dengan nonot muslim kan gitu. Tapi yang menjadi permasalahan itu akhirnya aku mendapat kebenaran karena pertanyaan nonot itu bahwa 100% manusia Paci, suaranya berisik. kan benonot, apa yang salah? Ya, jadi mungkin itu aja. Aku ingin hanya memperjelas bahwa yang namanya 100% manusia kalau tidak bernonot berarti harus dipertanyakan. Itu aja. Betul. Oke? Mantap Ini bundaku. semuanya- Menyala bundaku. Di Salam Siap. semuanya. Ya. Siap nih bunda gue, Assalamualaikum senggol dong. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bunda gue nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda gue, aku aku ada di kakak bunda gue sekarang. Aku udah anak bunda gue. Pekoten. Bunda gue nih. Turunin Oh aku, iya. turunin Bunda. Ya izin ya bun, izin minta maaf bunda. Kita kembali lagi lah ke konsili tadi. Tunggu dulu. Jadi kan sibuklah si Demian kan sama si Samuel, bertengkar lah mereka kan. Kita dengarkan lagi dulu pertengkaran mereka. Ya laki itu segambar serupa yaitu laki. Masalahnya Allah yang dikatakan Bapak itu kan Bapak itu kan laki-laki, bukan ibu. Nah, nggak dikatakan Bapak ada nonotnya kan begitu. Betul. Nah, makanya gua nggak bisa jawab. Cuman masalahnya lu bisa jawab nggak? Kalau Bapak itu bukan Bapak, bukan laki-laki. Gini. Logikanya Anda tadi bilang kan bahwasanya Tuhan itu menciptakan kita sesuai dengan rupanya, ya masih gambar fisiknya kan. Kalau gitu berarti Tuhan itu dia punya nonot gitu loh. Artinya dia menciptakan kita sesuai dengan Punya nonot. ini. Kan gitu. Kenapa yang disebut pencipta pertama itu tidak disebut sebagai perempuan? Kenapa?
Enggak melebar itu contoh. Kan dia mau buat persamaan kan. Yang buat persamaan kalian kan bilang kita ini diciptakan sesuai dengan fisik Allah gitu kan. Berarti kan kita punya nonot ini sesuai dengan fisik Allah dong. Iya. Iya kata Demian. Demian ketawa. Iya kata Demian. Demian kurang ajar. Demian kurang ajar, emang nggak tahu diri dia. Si Samuel bilang gini. Iya, Samuel. Iya kata Demian. Memang kurang ajar lah kalian ini, ya Allah. Dosma, kau tangkap itu kawan kau yang bicarakan nono Tuhanmu itu, Dosma. Aku pula yang kau tangkap. Kau laporkan. Izin aku tuh lihat dulu gara-gara. Yang lain disapa ini ada Putri Sion sama Jos ini, kawan-kawan Kristen nih. Prop, apa dulu Prop? Iya Uni, thank you. Jadi teman-teman yang kalau ada teman-teman Putri Sion yang Kristen di bawah, jangan dibawa masuk hati, jangan jadi marah. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena kalau memang kesempurnaan Yesus dalam fisik itu memang seperti itu ya. Kalau tidak ada nonot kan berarti nggak bisa dong yang namanya minum, keluar lagi, itu nggak bisa. Artinya itu sesuatu yang memang jangan jadi tabu atau anti, karena memang kemanusiaannya Yesus itu nggak bisa kita tolak ya. Memang dia datang dalam bentuk fisik manusia, dan nggak boleh ya anti. Contohnya, wah si Putri Sion piaraan PI lah, tadi saya tersadarkan, padahal dia juga orang yang pernah menjadi salah satu orang yang pernah ada dalam satu kelompok yang membuat seorang perempuan itu dipertontonkan sesuatu yang tidak baik ya. Jadi tersadarkan tuh image-nya bagus di orang Kristen ya. Itu image. Tunggu. Si tersadarkan itu dia juga kena delik, Dek. Dia bilang kitab Ibnu Majah kitab sampah, Dek. Mana ya kemarinnya? Nih. Ya tadi soalnya dia ada typing di bawah gitu, jadi nggak sih tersadarkan itu dia kemarin Uni ada kok, judulnya itu Gereja Aceh ya, nama akunnya ya. Ini ada bukti-bukti kok. Dia bilang kitab Ibnu Majah itu sampah. Bentar ya Uni simpan dulu. Gereja Aceh. Ya, jadi dia nggak usah sok baik ya, dia juga udah menghujat. Jadi janganlah kalian sok baik depan kami. Kami punya data-data kalian penghujat. Allah tunjukkan kepada kami. Si tersadarkan itu kan oten ngaku Aceh guys. Teman-temannya di Aceh dengar ya. Saya punya data, dia mengatakan bahwa kitab Ibnu Majah itu kitab sampah. Bentar, saya cari datanya dulu ya. Kita pendengarkan di sini teman-teman ya. Bismillah, semoga Allah jaga kita selalu ya. Biar kita satu persatu penghujat akan masuk penjara. Ini yang kita mau. Saya lebih mau gini biar saya tidak capek-capek lagi debat. Lanjut Putri Sion, apa yang mau disampaikan? Ya kalau Putri Sion kesampaikan sama teman-teman yang kok Putri Sion ada di situ sih bersama-sama dengan mau nih. Halo Mbak Uni, saya belum bisa open cam ya. Tapi buat teman-teman Muslim Islam yang sudah kenal saya, mereka tahu saya. Minta maaf, siapa itu si Jeki yang minta open cam? Saya perjalanan saya di Komal-Komal ada teman-teman Muslim yang tahu. Tapi kalau diminta saya open cam, saya belum bisa. Saya Jojo. Tapi Jo sama Uni udah pernah debat belum? Uni minta buka. Mbak Uni salam kenal. Saya Katolik. Semua teman-teman API kenal saya, tahu mereka tahu benar saya. Ya? Mereka ikuti perjalanan saya. Oke Pak Jo, salam kenal. Coba tanya di teman-teman API. Oke, jangan dulu teman-teman moderator, jangan di kick dulu ya, jangan di kick ya. Kalau ada Bang Ucok yang bilang dia Katolik, saya biarkan dia di sini, biarkan beliau di sini ya. Teman-teman yang moderatorku yang terhormat, pengawal-pengawal Komal Unirifa, kita beri keadilan kepada saudara kita. Kalau dia Katolik, saya nggak tahu ya, entah kenapa saya agak respect aja sama Katolik, kecuali kalau ada Katolik penghujat kayak si Mehmet Cepot, siapa namanya tuh, si Mehmet Bos itu, dia bilang dia Katolik, tahu-tahu dia bukan Katolik, pendusta dia. Untuk belau dia ngaku Katolik. Mehmet Cepot Bos, pendusta dia. Ya, kita di sini ada Putri Sion dan Jos. Saya mau tanya-tanya seputar diskusi lintas agama kepada kalian berdua. Tolong standby dulu. Tapi karena saya ini, tapi ini double Jos, brother Jos. Di sini double brother. Oke. Mungkin brother bisa turun dulu sebentar, perbaiki lagi, nanti brother naik lagi. Kita terima nanti. Siap mau nih. Keluar dulu dari device-nya kembali ke handphonenya kayak biasa, terus masuk lagi. Nggak apa-apa Bang Regar, saya tanggung jawab Bang Regar, saya tanggung jawab. Nah, demikian kamu ingin ya.
yang dimana logika datang ya, dan semua apologet marah ya, karena memang si Taufik ini memang orangnya kalau dikata pintar tidak juga pintar, hanya saja bersilat lidahnya, dan itu pun tidak nyambung gitu ya. Nah, mungkin dia datang untuk mengajak damai atau bagaimana gitu ya, karena dari apa yang dia tantangkan ya untuk dilaporkan ke polisi, ternyata dia dari pihak muslim memang sudah melaporkan si Taufik ini. Jadi laporannya itu ya untuk dirinya itu sudah masuk ke kepolisian ternyata. Jadi kalau bicara salam toleransi yang bagaimana? Kalau dia tidak menginginkan perdebatan ini ada, yang apa pula dia buka room perihal masalah debat kan gitu. Aturan kan sudah, tidak usah ikut-ikut. Kalau memang tidak suka, ya sudah hindari. Orang Islam itu bukan dia sendiri kan begitu ya. Jadi itulah orang-orang sakit hati. Bahkan cerita masalah penistaan itu orang-orang Kristen sendiri yang menista sembahan mereka sendiri. Bahkan masalah kemaluan Yesus itu, masalah tipit ini orang-orang Kristen sendiri mendebatkannya gitu ya, antara Samuel dan siapa namanya tuh lupa, Demian ya, malah jadi bahan candaan, jadi bahan tertawaan. Pendeta-pendeta mereka membahas tentang bagaimana kemaluan Yesus, tapi mereka tidak menyadari bahwasanya mereka itu tengah menghina ataupun melecehkan, menista sesembahan mereka sendiri. Namun mereka tidak menyadari. Itulah orang-orang kafir yang sesungguhnya mereka orang-orang munafik, bodoh, dan ya itulah, menjadi kafir memang wajib bodoh sampai mati, dan itu terbukti. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan, dan saya di video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir